Shalom Bapak Ibu Saudara, saya menyapa Bapak Ibu pada pagi hari ini, dan renungan kita sepanjang hari ini Bapak Ibu Saudara, temanya adalah ditegur dan dibentuk. Firman Tuhan diambil dari Amsal 15 ayat yang ke-32. Firman Tuhan demikian, siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Kalau ditanya, adakah orang yang mau dibuang? Tentunya tidak, tetapi semua orang ingin berakal budi. Nah Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, bahkan kita ditebus. Tuhan punya tujuan supaya kita serupa dan segambar dengan Kristus. Bahkan firman Tuhan berkata, hendaklah pikiran dan perasaan Kristus ada dalam kehidupan kita. Nah saudara, bagaimana kita untuk meraih itu? Maka tidak ada jalan lain saudara, kita harus mengalami dan mau diproses dalam kehidupan kita. Yaitu dengan apa saudara? Dengan teguran untuk mengajarkan kita supaya kita berakal budi dan berhikmat. Saudara, Tuhan pakai cara-caranya untuk menegur kita, untuk mengajar kita. Yang pertama, melalui firman Allah. Firman Allah menegur kita, mengajar kita, serta mengingatkan kita supaya kita kembali kepada cara atau kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan mengajar kita melalui orang-orang yang peduli kepada kita, melalui orang-orang yang mengasihi kita. Percayalah bahwa ketika mereka menegur kita, karena mereka mengasihi kita. Yang ketiga, Tuhan mengajarkan menegur kita dari pengalaman hidup orang lain, atau mungkin dari hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Tuhan menegur, mengajar kita, supaya kita menjadi orang-orang yang berakal budi dan berhikmat. Saudara, semua itu kejadian yang terjadi bahkan ketika Tuhan mengajar dan Tuhan menegur kita. Karena saudara, Tuhan memiliki tujuan supaya kita menjadi orang yang berfaedah, orang yang bermakna, orang yang bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bahkan saudara, firman Tuhan berkata kalau firman itu menegur kita, ketika hati kita direlakan untuk diajar dan ditegur, maka kita hidup menjadi orang yang berakal budi. Nah saudara, orang yang berakal budi akan menjadi sahabat Allah dan sahabat semua orang. Untuk itu saudara, apa yang Tuhan lakukan ketika kita diajar dan ditegur, ada tujuannya, yaitu apa? Supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Kemudian, kita menjadi orang yang gampang dikoreksi. Kita menjadi orang yang terbuka, sehingga kita dalam hidup ini menjadi mawas diri dan bisa berhati-hati dalam hal apapun. Baik itu dalam perkataan, dalam perbuatan, bahkan dalam bertindak. Sehingga kita menjadi orang yang bahagia. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita memiliki hati yang mau ditegur dan dididik, maka hidup kita akan lebih. Artinya kita menjadi orang-orang yang berhikmat dalam hidup ini. Bahkan pemazmur berkata dalam Mazmur 119 ayat 98 sampai yang ke-100 saudara, dikatakan bahwa perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengajar kita, mengingatkan kita lewat kebenaran firman Tuhan, itu akan membuat kita lebih berakal budi, lebih berhikmat. Tujuannya satu saudara, supaya kita memuliakan nama Tuhan. Nah saudara, ketika kita mau menerima didikan, maka hidup kita seperti Amsal tadi mengatakan, kita bukan orang yang terbuang sia-sia, kita bukan hidup hanya biasa-biasa, tetapi hidup kita menjadi berkat dan bisa memuliakan Tuhan. Mengapa? Karena hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan hikmat Tuhan dan berakal budi.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau ditegur, kita akan menjadi sama seperti Kristus, diajarkan untuk bisa seperti Yesus, yaitu memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Tuhan. Nah, saudara, mari relakanlah hati kita untuk ditegur, untuk dididik firman Allah, supaya kita menjadi orang-orang yang berakal budi. Doa saya, kasih karunia Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.